فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dijelaskan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab tarikh dan sebagainya, biografi, termasuk yang pertama kali menampilkan istilah Ahlus Sunnah adalah Imam Ahmad bin Hambal ketika menamakan atau menyebut seseorang sebagai Ahlus Sunnah. Itu beliau sebelum lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari dan sebelum para pengikutnya mengklaim Ahlus Sunnah adalah yang ikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan sebagainya, atau ikut Abu Mansur al-Maturidi dan sebagainya. Sebelum tokoh-tokoh itu lahir, Imam Ahmad sudah mempopulerkan istilah ini Ahlus Sunnah. Dan beliau sendiri dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam Tabaqatul Hanabilah, bahwasanya murid beliau Al-Hasan bin Ismail Ar-Rib'i rahimahullah mengatakan, qala li Ahmad bin Hambal, Imam Ahli Sunnah was sabr tahtal mihnah. Ahmad bin Hambal, yang mana beliau adalah Imam Ahlus Sunnah dan kesabaran. As-sabir, yaitu as-sabir tahta al-mihnah, orang yang sabar di atas ujian. Kemudian beliau mengatakan, ajma'a tis'una rajulan minat tabi'in wa a'immati al-muslimin wa a'immati salaf wa fuqahil amsar ala anna sunnah allati tuwfi anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluha ar-ridha biqada'illah azza wa jalla, dan seterusnya. Telah bersepakat 70 orang dari tabi'in dan para imam muslimin serta para pemimpin salaf dan fuqaha ansar bahwasanya sunnah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di atasnya pertama adalah ridha kepada takdir, kemudian menyebutkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sunnah adalah yaitu menegakkan prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip manhaj, itulah sunnah. Makanya Imam Ahmad di dalam kitab Usulus Sunnah beliau mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan seterusnya. Itu prinsip-prinsip sunnah bagi kami adalah yaitu berpegang teguh dengan ajaran yang dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya dan setia dengannya, dan juga meninggalkan bid'ah dan seterusnya. Jadi inilah sunnah yang hakiki. Makanya sehingga yang dikatakan Ahlus Sunnah adalah orang yang setia dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, bukan malah orang yang membuat perkara-perkara yang baru. Demikian pula tatkala Abu Dawud As-Sijistani berkata, qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hambal, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bidah, dan seterusnya. Saya bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, saya melihat ada seorang lelaki dari Ahlus Sunnah berjalan bersama seorang lelaki dari Ahlul Bidah. Menunjukkan Ahlus Sunnah adalah orang yang tidak bergabung dengan Ahlul Bidah, karena dipisahkan antara sunnah dengan bid'ah. Dan ini sebagaimana di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagian ashabus sunan dan juga At-Tabrani dan lain-lain itu. Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seterusnya. Yaitu maka kalian harus setia dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing dan yang lurus dan terbimbing sepeninggalku. Peganglah dia dengan erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham, dan tinggalkanlah perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini menunjukkan yang dikatakan Ahlus Sunnah adalah orang yang tidak melakukan bid'ah-bid'ah. Baik itu bid'ah dalam masalah pemikiran, akidah-akidah, ataupun bid'ah dalam masalah ucapan yang muhdas, ataupun dalam perbuatan sehari-hari, yaitu dia setia dengan sunnah, bukan malah mengikuti bid'ah. Jadi inti Ahlus Sunnah, intinya adalah orang yang setia dengan jalan Nabi dan jalan para sahabat, yang mana Nabi mengatakan, wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah. Aiman kana ala mislima ana alaihi al-yawma wa ashabi.
umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya dalam neraka kecuali satu. Kemudian menyebutkan yaitu orang yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Nah, inilah yang dikatakan Ahlus Sunnah, setia di atas jalan Nabi dan jalan para sahabat, bukan malah membuat perkara-perkara baru yang perkara yang tidak dikenal sebagai bagian dari sunnah Nabi dan para sahabat. Nah, itulah yang namanya Ahlus Sunnah. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan sunnah adalah at-thariqah al-maslukah, yaitu jalan yang ditempuh. Maka dia mencakupi berpegang teguh dengan yang Nabi dan para khulafaur rasyidun ada di atasnya, yang berupa akidah-akidah, amalan dan ucapan. Inilah dia sunnah yang kamilah. Kemudian beliau mengatakan, maka dari itu para salaf di masa lampau itu, mereka tidak menggunakan istilah sunnah kecuali yang mencakupi perkara tadi semuanya. Nah, ini dalam Jam'il Ulum wal Hikam, karya Imam Ibnu Rajab, dan seterusnya. Ya, inilah Ahlus Sunnah. Berarti bukan sekedar dia menjalankan sunnah-sunnah rawatib atau begitu. Tetapi lihat, apakah dia itu memang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat atau tidak. Nah, inilah Ahlus Sunnah. Kalau menyelisih itu, dikatakan Ahlul Bidah. Makanya ditanyakan pada Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, apabila seseorang itu beliau ditanya siapa Ahlus Sunnah, maka beliau mengatakan orang yang mengikuti prinsip-prinsip sunnah semuanya. Ahlul Bidah adalah orang yang menyelisihi salah satu dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, sebagaimana di dalam Al-Ajubah Al-Mufidah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.